Halo Rek, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang investasi di BCA Sekuritas. Sebelum memulai videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Maftin Agung Prasetya dengan NBI 1220068. Dan saya Muhammad Nabil Watwat dengan NBI 108. Saya Gabriel Mikaela dengan NBI 122210010. Halo Rek, kalian hari ini pada sibuk nggak? Aku mau ajak kalian buat bahas masalah investasi di BCA Sekuritas. Gimana? Boleh. Oke? Baik teman-teman, sebelum kita mulai membahas detail proposal, mari kita perkenalkan dulu topik kita, yaitu kita akan membahas manajemen investasi dan portofolio pada platform digital BCA Sekuritas. Fokus utamanya adalah bagaimana BCAS dapat meningkatkan layanan investasi mereka melalui inovasi teknologi. Setuju sih kalau katanya Mbak Gabriela tadi itu. Teknologi digital itu sudah menjadi bagian yang terpisahkan ya dari dunia investasi. Investor sekarang mencari akses yang cepat, fitur yang canggih dan transparansi yang tinggi. Nah, di BCAS ini sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat gitu. Benar sih, tapi kalau menurutku itu kita juga harus mencatat bahwa persaingan di industri ini semakin ketat. Banyak platform lain yang menawarkan fitur serupa, bahkan mungkin lebih menarik untuk investor pemula. Jadi, proposal kita harus memberikan rekomendasi yang relevan agar BCAS tetap unggul. Baik, kalau begitu mari kita bahas latar belakangnya dulu. Perkembangan teknologi digital telah membuat banyak perusahaan, termasuk BCAS, beradaptasi. Namun, kebutuhan investor yang semakin kompleks memaksa mereka untuk terus berinovasi. Misalnya, bagaimana BCAS bisa menghadirkan pengalaman investasi yang lebih personal dan mudah. Benar sih kalau kata Mbak Gabriela, saya rasa salah satu masalah utamanya adalah persaingan dari platform lain yang menawarkan setoran awal lebih rendah dan fitur sosial seperti copy trading. Ini menjadi tantangan buat BCAS terutama untuk menarik investor mudanya. Gitu. Iya, dan jangan lupa, meskipun BCAS memiliki keunggulan seperti integrasi dengan layanan digital banking BCA, beberapa kelemahan seperti proses registrasi yang belum sepenuhnya digital dan antarmuka, aplikasi yang kurang optimal bisa menjadi hambatan bagi calon investor. Benar, Maftuin, di bagian rumusan masalah kita juga sudah menyoroti beberapa hal, seperti bagaimana strategi BCAS dalam memenuhi kebutuhan nasabah dan bagaimana teknologi terkini dapat membantu mereka mencapai tujuan keuangan. Saya rasa ini adalah kunci dari saran kita. Sekali lagi saya setuju ya. Langsung aja kita bahas kelebihan platform BCAS dulu. Saya lihat mereka punya beberapa fitur yang cukup unggul, seperti BCAS Fast yang dilengkapi charting tool, analisis teknikal dan akses real time ke Bursa Efek Indonesia. Menurut saya ini sih sudah menjadi daya tarik pertama bagi investor profesional ya. Betul yang dikatakan oleh Nabil. Selain itu, integrasi dengan layanan perbankan BCA juga sangat memudahkan proses deposit dan penarikan dana. Namun setoran awal yang tinggi sekitar 3 juta hingga 5 juta mungkin kurang menarik. Setuju, saya juga perhatikan bahwa edukasi pasar yang mereka sediakan seperti webinar dan laporan analisis sudah cukup bagus. Namun mungkin BCAS bisa menambahkan fitur diskusi interaktif atau komunitas online untuk membantu investor pemula lebih percaya diri. Nah, Oh iya, ide bagus tuh. Selain itu, mereka juga bisa mempertimbangkan untuk memberikan promosi seperti akun demo atau insentif awal untuk menarik lebih banyak pengguna baru. Banyak platform sekuritas lain yang sudah menerapkan ini. Saya juga pikir fitur social trading ini seperti copy trading sangat relevan. Banyak investor muda sekarang suka belajar dari investor yang lebih berpengalaman. BCAS perlu mempertimbangkan ini jika ingin menarik generasi milenial seperti kita. Baik, jadi kita sudah punya beberapa poin rekomendasi. Yang pertama yaitu tingkatkan antarmuka aplikasi agar lebih ramah pengguna. Yang kedua, tambahkan fitur social trading dan promosi untuk pemula. Dan yang ketiga, membuat proses registrasi lebih cepat dan sepenuhnya digital. Ada yang ingin ditambahkan?
Ya kayaknya mungkin cukup ya pembahasan kita. Mungkin kita hanya perlu memastikan rekomendasi ini terstruktur dengan baik dalam proposal agar mudah dipahami oleh pembaca. Gitu. Baik, mari kita susun rekomendasi ini. Kita pastikan juga mencantumkan data yang mendukung agar argumen kita lebih kuat. Setuju. Kalau begitu mari kita lanjutkan dengan menulis bagian ini di dalam proposal kita. Terima kasih atas masukannya teman-teman. Ya, sama-sama. Sekian penjelasan video singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bisa menjadi manfaat. Dadah. Terima kasih.